Silakan, ada yang bertanya lagi? Ada yang angkat tangan? Kalau saya bertanya, repot nanti. Satu lembar kertas tidak selesai kamu kerjakan. Lebih bagus kamu yang bertanya begitu. Mau ke WC jangan bertanya lewatnya. Ya silakan. Ya tanyalah. Benar nih tidak bertanya nih? Ini saya hitung sampai 10, kalau enggak kalian susah nih nanti menjawab pertanyaan saya. Ya kan? Ada yang mau ditanyakan? Bayangkan mahasiswanya sulit bertanya. Berarti betul nggak dia membaca buku ini? Menjak bingung dia bertanya. Apa yang mau saya ditanyakan? Wah, guru susah. Ini saya bilang, mau buat pertanyaan dia susah, mikir. Yang ketawa dari tadi senyum-senyum, kalau ada kaca. Enggak. Enggak tanya. Enggak matikan lampu. Yang pakai masker all on. Nah, pendapat saya salah. Kalau saya sih tidak menganjurkan kalian pacaran beda agama itu. Saya tidak bisa melarang, ya kan? Dan tidak menganjurkan. Saya punya sikap yang ketiga. Ya, saya tidak melarang, ya tidak menganjurkan tadi. Karena ada bukan netral. Ya kan? Oh. Ya kan? Saya tidak menganjurkan dan juga tidak melarang. Mengapa? Karena kan pacaran kan hak kalian. Hak asasi. Tapi karena kalian masih di bawah 21, pasti kalian dilarang oleh orang tua. Ya udah di atas itu. Tadi saya menganjurkan kalian pacaran dengan yang seiman, mudah ngurusnya. Ya kan? Lalu berikutnya begini, itu tanggapan saya. Kalau kalian pacaran dengan orang beda agama, akibatnya apa? Yang pertama kan kalian mengganggu hubungan keluarganya. Ya enggak, karena enggak ketahuan. Kalau udah boncet barulah ribut. Kan gitu. Saya sih tuh the point aja. Kalau udah boncet baru ribut, baru tarik mandau. Atau misalnya apa kan? Akhirnya apa? Terpaksa orang tua. Ya kan? Mengikhlaskan daripada aib katanya. Padahal sebenarnya bukan solusi. Kalau kalian hamil tuh lalu kawin tuh bukan solusi. Itu malah justru menjerumuskan kalian ke lembah yang lebih kelam. Kan kalian hamil bukan karena cinta, karena nafsu. Ya kan? Ya, kalau cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban dan kesetiaan. Tanggung jawab untuk tidak menghamili pacarnya. Tanggung jawab untuk tidak berbuat cabul terhadap pacarnya. Berkewajiban untuk perhatian dan care, kan begitu. Kewajiban menjaga. Ya kan? Kemudian setia. Ya kan? Ya, setialah. Karena kata Bunda Teresa, yang dituntut dari kita orang beriman bukanlah kesuksesan, tapi kesetiaan. Ya, kalau mau putus baik-baik saja, putus. Ada dong putus yang baik. Itu tadi. Kalau beda agama, sorry ya yang kita putus. Nah, kamu harus tegas, kamu mencintai Tuhan Yesus atau mencintai pacarmu? 10 perintah Allah, cintailah Tuhan Allah. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Mammon dan kepada Tuhan. Enggak bisa lah Pak. Sekarang kamu mana? Lalu bahaya kamu pilih iman itu dari itu. Jadi kan persoalannya kan itu 10 perintah Allah udah jelas. Apa kata Yesus? Cintailah
Tuhan Allahmu, apa? Dengan segenap hatimu. Berarti kalau kau pacaran kan setengah hatimu. dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Kau tidak mencintai pacarmu seperti diri sendiri dong, ya kan? Kau suruh dia Katolik, abang Katolik kan nih, saya kasih bonus, nggak bisa. Beginilah, ya ada teorinya. Saya sering katakan dengan orang muda gitu. Ya. Untuk bersaudara kandung, bersaudara sepupu, bersaudara, ya, angkat, ya kan? Silakan. Tapi untuk pacaran dan kawin, jangan. Buat susah. Ya kan? Biarlah dia dengan imannya, dari kita dengan iman kita. Hah? Itu pun sudah agak susah-susah kan? Tapi di gereja, nah, lalu kamu tidak nyambut ini. Kamu lalu tidak mencintai sakramen Ekaristi, padahal itu Yesus Kristus. Dia nyambut Pak, pacarnya jangan. Hah? Dia nyambut pacarnya jangan. Dan lalu masa bagaimana nyambut dia pergi ke gereja? Pacarnya ke gereja Katolik. Nah, dia pergi ke gereja kamu tuh untuk apa? Ke gereja Katolik untuk apa? Saya belajar dari seorang ibu tuh, dia bilang jangan main api lah, susah. Akan merusak yang namanya, ya, itu tadi. Ya, moderasi beragama itu kan cara perilaku. Ada paradigma yang harus dibangun di situ. Kita kan dipilih oleh Tuhan berbeda-beda. Ya, agamanya pun macam-macam. Ya. Lalu dia dipilih, dipanggil untuk itu kan. Makanya gereja Katolik itu tidak sembarang membaptis orang. Gara-gara dia boncet lalu suruh Katolik, ngapain dia Katolik karena boncet? Pohon yang buruk bagaimana menghasilkan buah yang baik kan? Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Kita harus melakukan sesuatu yang baik. Makanya kalau kita berani pacaran dengan ini, kan kita berkewajiban. Karena kita cinta kasih, kita tidak akan mungkin melakukan ya hubungan terlarang dengan pacar kita yang beda agama. Yang seagamanya tidak boleh apa gitu. Itu saja sebenarnya. Gini, saya tidak melarang dan juga tidak menganjurkan. Bahasa saya bukan netral, tetapi kalian harus berpikir. Kalian kan punya pikiran. Tetapi pikiran itu ya harus dimulai dengan paradigma tadi. Ya. Silakan kalian ngangkat dia saudara angkat, saudara kandung, karena memang itu sesama kita cintailah kan. Tapi kalau untuk susah ngurusnya, ya ribut nanti. Karena saya udah melihat hal-hal kayak gitu. Ya. Saya pernah di lingkungan kabin di Stella Maris. Dia tuh, ini mohon maaf ya, bukan membuka aib orang. Dia udah meninggalkan keluarganya ya, untuk menjadi Katolik. Lalu tiba-tiba ya sangat tragis. Bukan, dia ditinggalkan ya, bahkan akhirnya menjadi wanita penghibur ya. Lalu akhirnya yaitu urusan agama artis video apa. Artis ini kan kau nih cari untungnya. Maka tadi, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan para imam, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan masuk surga, dalam kerajaan Allah. Kata lebih baik itu tadi itu, ya kerajaan Allah ya kerajaan surga lah. Betul lah. Argumennya kan jangan dulu diiyakan supaya dia tidak besar kepala. Kalau dia besar kepala dia menganggap diri pintar kan. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau saya lebih ya, kalau misalnya sikap saya misalnya anak saya suruh ya putuskan ya, buat susah Pak. Kita susah ngurusnya. Pasti akan terjadi yang namanya ya kan saling jelek menjelek. Bukan kita hidupnya malah harmonis.
Nah itu kayak dia tadi kan, pamannya bilang didenda. Setahu saya baru kali ini ada situasi kayak gitu, ya kan? Nanti saya tanya kawan saya di sana kan ada kawan saya di, nah, kok ada kan enggak gitu? Enggak lah, dia kan jangan di kok. Inilah kan tadi kan buat ribut kan. Nah, tipologi dia memang begitu. Dia tadi udah enggak diiyakan, baru saya tahu dia terlalu cepat reaktif gitu. Wajar lah dia bertanya, kok lalu nyalahkan dia kan gitu. Dia kan bertanya, nanti saya mau cross check betulkah begitu terjadi. Jangan yang disuruh tuh apa, yang dibuat tuh apa begitu. Biasanya begitu ya. Karena gereja Katolik tidak pernah mengeluarkan surat untuk pindah agama. Ya silakan, kalau mau pindah agama silakan, tidak ada masalah. Agama tinggal dipilih 6 situ. Hari ini kamu. Tapi mohon maaf, kalau di sini kan bebas nih. Dosennya ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam. Hebat kan? Nah, inilah moderasi beragama. Ya kan? Tetapi kalian karena mengambil sekolah tinggi agama Katolik, masa lalu kalian, ya kan? Bagaimana kalian bisa memahami itu gitu? Ya mungkin sampai di situ dulu pertanyaannya. Terima kasih tuh masukannya tuh, bagus tuh. Ada lagi? Tadi ada yang mau tanya tuh. Ya. Ini langsung ya dengan apa? Moderasi beragama. Karena ada hubungan dengan itu, toleransi itu. Udah baca di bab 7-nya. Nah, silakan. Mana? Nggak, mana sekretaris kelas? Catat yang udah bertanya itu. Kok dibayar? Dapat bonus lah. Dari kemarin yang bertanya itu enggak saya catat, jadi rugi. Iya. Minggu depan apa baru mulai? Iya, hari ini dari mulai. Kedua. Sekarang yang ketiga. Berat jawabnya. Ada spidol enggak? Ada spidol enggak? Ada Pak itu. Banyak Pak. Ini baru mahasiswa gitu. Ini udah habis ya? Ini ilmu sosial dasar ya. Ada 3 komponen nih. Ada ilmu yang pertama, ada sosialnya, ada dasarnya. Sebenarnya, itu tadi kita samakan dengan kelas PKK 1, 2, 3. Kan dia belajar ilmu sosial dasar. Nanti lalu beda. Udah jelas gak? Ya? Oke lah. Nanti kita budaya. Ini kan sebenarnya ilmu sosial dasar ini mau menciptakan budaya sebenarnya. Budaya kita adalah budaya, ya kan? Budaya mengajar, budaya mewartakan, ya, budaya memahami, budaya menerangkan. Ya. Nah ini ada 2 nih, ada ilmu sosial dasar. Tadi yang bertanya tentang ateisme dan agnostik ini kan, boleh nggak kita mempelajari ateisme? Boleh. Kita mempelajari agnostik, boleh. Kita belajar misalnya Protestan, boleh. Kita belajar Hindu, boleh. Kita belajar ya Yudasme, boleh. Konghucu, boleh. Ilmu. Karena itu ilmu bagi kita. Ilmu itu adalah keterampilan dari hasil kita belajar itu, ya kan? Kemudian dituangkan menjadi teori-teori. Nah makanya di ilmu itu kan pasti dikenal dengan yang namanya paradigma. Ya. Beda. Paradigma itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan ya teori ya. Kemudian yang ketiga itu ada perspektif. Nah. Jadi kalau misalnya kita buat rumah ya. Nah ini perspektifnya ya. Sedangkan ini ya
Ya, ini yang disebut dengan teorinya. Ya, sedangkan bawahnya ini paradigmanya. Paham ya? Iya Pak, paham. Jadi paradigma ini tiang-tiang bawahnya dasarnya tadi. Nah, jadi kalau kita mulai, ya, kita mulai dari mana tadi? Ya, kita mulai belajar itu dari paradigma dasarnya tuh. Ya, saya bilang PA ya, paradigma, biar mudah memahaminya. Lalu, ya, apa yang kita akan pelajari di situ? Di sini ada, ya, teorinya nih, teorinya. Nah, ilmu sosial dasar inilah perspektifnya nanti, atapnya tuh, ya kan? Karena kita belajar nanti, ya, sosial ini masuk apa, ya? Nah, dari dasar ini, ya, ini nanti akan diteruskan ke sosial yang tadi itu. Maka nanti akan muncul, ya, ajaran sosial dasar, ya, budaya sosial dasar, ya. Nah, nanti hasilnya di situ. Mungkin belum paham lah ya. Nanti kalau udah habis itu, nah, bagaimana menjawabnya tadi pertanyaanmu? Dia ketawa. Dia bingung pertanyaannya apa? Bagaimana ilmu sosial dasar menjawab? Hah? Makanya tadi saya bilang dia plagiat tapi dia dapat. Udah ya? Nah, bagaimana bisa menjawab, ya, tantangan zaman kan? Apa tadi? Ya? Membuat TTD ya, tanda-tanda. Bagaimana ilmu sosial dan budaya dasar dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah sosial budaya? Ya itulah tadi, menjawab tanda-tanda zaman. Itu kalau memecahkan alternatif itu bahaya. Itu sudah kalian kelas doktoral tuh bagaimana. Ya, kita menjawab tanda-tanda zaman. Itu adalah pertanyaan. Nah, itu memang pertanyaan mahasiswa yang nanti dilanjutkan ke S3. Nanti boleh ditanya dengan Pastor Dr. Samuel Acin atau Pastor Greg kan? Ya kan doktor tuh. Karena ilmu saya baru sampai S2. Nah, tanda-tanda zaman lah, ya. Jadi ada tanda-tanda D-nya itu bukan zaman. Ya kan? D-nya ini dewasa ini gitu. Menjawab pertanyaan tadi. Menjawab pertanyaan itu, bagaimana solusi alternatifnya? Yang pertama tadi, kita membuka dulu yang namanya paradigma. Nih. Buka dulu paradigmanya. Nah, paradigma itu kan dasarnya tuh. Kalau kita belajar dasar itu kan berarti mulai dari tiang-tiangnya. Kemudian nanti ada kerangka teorinya atau kerangka badannya, ada teori-teorinya. Nah, ilmu sosial dasar itu adalah suatu teori untuk menjawab solusi alternatif dari pertanyaan bagaimana nanti pewartaan kalian. Itu yang disebut dengan kontekstual. Tanda-tanda dewasa ini, ya TTD tadi. Tanda-tanda nyaman, TTJ. Kan lebih bagus dewasa ini gitu. Bagaimana solusinya? Pakai YouTube. Buat konten. Lah, itulah dia. Itu sosialnya. Karena maka tadi saya bilang hasilnya itu kan harus ada media. Medianya apa? YouTube. Siapa yang menonton itu? Semua orang di dunia. Hah? Makanya tadi perlu yang namanya, kalian buat dulu. Masalah lihat tuh nomor 2. Kalian tidak akan diperhitungkan sekarang. Kalian akan diperhitungkan. Siapa namamu? Kristiana Ani. Profesor Kristiana Ani. 30 tahun yang lalu membuat suatu konten. Dan dia konsisten.
sampailah ratusan ribu konten sampai dia sampai level profesor. Orang itulah kamu catat nantinya sebagai namanya sosial kamu tadi. Makanya ada yang disebut dengan media sosial. Ini ada media M. Tadi saya bilang tadi dari paradigma itu ada hasilnya namanya media. Itulah menjawab tadi ilmu sosial dasar yang udah kamu lakukan. Saya langsung kasih begini ya, kunci jawabannya gitu. Saya membalik gitu Pak. Paham enggak? 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 itu sama dengan 1 tambah 1. Tidak juga. Untuk menghasilkan 2 nih banyak nih. Ya, 1 tambah 1 boleh. 1 kali 2 boleh. 2 kali 1 boleh. 4 bagi 2 boleh. Ya kan? Banyak. Ya. Semuanya boleh. Berbagai macam cara tetapi hasilnya 2. Dan inilah pembelajaran, ya, begitu, ya kan? Jadi kalau kita belajar itu seperti itu. 2 itu dihasilkan oleh apa? Ya, pernah. Makanya ada logika sebenarnya. Tapi mata kuliah logika enggak dikasih ya? 1 SKS biasanya. Ya. Jika kamu tidak kuliah, berarti kamu bolos. Jika kamu bolos, berarti kamu tidak mendapat pengetahuan. Itu hasil. Ketika kamu tidak dapat pengetahuan, lalu kamu tidak mendapatkan catatan, indikasinya, baru indikasi kan? Indikasi kan indikator. Kayak moderasi beragama tuh. Orang suka tahu? Indikator itu kan moderasi beragama yang pertama apa? Komitmen kebangsaan. Yang kedua, ya, toleransi. Ketiga, anti kekerasan. Keempat, apa? Menghargai tradisi setempat. Sekarang, pamanmu itu, apakah ada indikasi orang-orang pengurus gereja tadi melanggar 4 itu? Nah, tidak tahu. Nah, makanya harus di cross check. Jangan kita ya hanya asumsi atau jumping conclusion, kesimpulan melompat. Kawan dia tidak masuk tuh memang gitu dia Pak. Wah, di depan kan. Kita kan sering jumping conclusion, paham enggak? Hati kita itu, kita tidak tahu maksud kawan kita itu. Ya. Jumping conclusion itu membawa, ya, cepat-cepat langsung membuat kesimpulan itu langsung, ya kan? Biasanya kita sering begitu. Ini misalnya nih ya, lalu dicurhat ke dia, ini mana mungkin kau mau dia tuh naksir kamu, ya kan? Kamu dari mana? Sedangkan dia ini orang mana orang Malawi. Kan dia ini ya. Nah, ini nih paham ya? Jumping conclusion ya. Padahal dia ada maunya dengan dia. Jadi curhat nih. Ya kan langsung dia bilang, lihatlah, enggak mirip. Pokoknya dia menggunakan segala macam teori, menghalalkan teori itu. Padahal teori itu dapat dari mana? Lihat bintangmu enggak cocok, tahunmu enggak wah udah. Nah, kan tadi kata kamu menjawab dewasa ini. Ya? Enggak. Itu tadi dia udah jumping conclusion. Katanya pertanyaannya berat loh. Bagaimana ilmu sosial dasar menjawab alternatif persoalan masa kini? Saya kasih contoh, kamu langsung jumping conclusion. Nah, itulah yang sering terjadi. Ya kan? Belum apa-apa sudah jumping conclusion ya kan? Padahal saya memberi contoh. Bukan, nah itu tadi sosial tadi. Manusia itu adalah ya. Kita belajar manusia. Maka ada yang disebut zoon, politikon. Jangan terlalu banyak kalian tuh. Ya, karena ilmu sosial dasar nih menjawab zoon politikon tadi, makhluk sosial.
Nanti lebih seru lah ya. Karena setelah meet itu saya akan minta kalian buat paper. Ya. Jadi pertama saya suruh buat makalah. Lalu saya suruh kalian buat model kayak skripsi. Lalu buat model kayak tesis, disertasi pakai 3 variabel. Pakai kelompok. Nah, jadi nanti ya di ujian akhir itu kan 40% tuh. Kalian nanti paling sudah, saya bertanya, sudahkah kamu membuat makalah? Kalau sudah, nilainya akan saya lihat dari hasil. Hah? Mana buktinya? Enggak, soalnya di soal ujian akhir udah saya bocorkan nih. Karena kalian tidak akan bisa, ya, kalian akan pasti open book. Saya langsung bilang nih, 4 soal. Sudahkah kamu membuat skripsi? Nah, berarti bagaimana mau dapat nilai A? Ya buatlah. Lah, untuk mendapat nilai itu tadi kan, itu kan harus berusaha. Waktunya udah habis. Udah lewat. Kan langsung moderasi. Saya kan besok enggak berangkat ke Saya menjawab pertanyaan dia dengan ilmu sosial dasar, menjadi ya kan ofisial untuk ya Pesparani yang ketiga. Jadi saya udah 3 kali Pesparani itu saya ikut. Ya pertama saya jadi ofisial juga. Ya itulah tadi berkat anugerah Tuhan di Ambon. Yang kedua saya jadi peninjau di Kupang. Yang ketiga jadi ofisial lagi. Jadi seperti itu.